adik-adik, selamat pagi. Salam Habatus, hidupku bagi Kristus. Kita akan kembali belajar firman Tuhan yang akan diambil dari kitab Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 11. Tetapi kita sama-sama berdoa terlebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kembali kami datang kepadamu. Kami ingin belajar akan firman Tuhan, dan kiranya Tuhan memimpin acara ini setiap hari, setiap waktu di mana kami mengerjakannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan sama-sama baca Alkitab di ayat kitab Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 11. Ibu akan bacakan, kalian juga turut membaca dan membuka Alkitab masing-masing di rumah. Baik. Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 11. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru? Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Nah, di sini tadi kita sudah baca, kita melihat bahwa bumi ini berputar terus ya. Segala sesuatu mengalir, dan semua itu yang generasi kita saat ini alami itu sebenarnya sudah ada sebelumnya. Nah, setiap hari seolah-olah semuanya menjemukan, karena kita bangun pagi, kita melakukan sesuatu aktivitas, kita tidur malam, besok bangun pagi, gitu lagi dan gitu lagi ya. Tetapi Alkitab katakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk memuliakan Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan, semuanya dilakukan hanya seperti untuk Tuhan. Firman Tuhan katakan. Jadi kita semua tetap harus semangat. Karena apa yang kita lakukan semuanya adalah dinilai oleh Tuhan. Semuanya dilihat oleh Tuhan. Satu waktu saat Tuhan datang kembali untuk menjemput kita, apakah itu datang secara Tuhan datang memang seharusnya Tuhan datang nanti itu di Alkitab katakan bahwa Tuhan akan datang kembali menjemput semua anak-anaknya, atau saat kita dipanggil Tuhan, kita kembali pulang ke rumah Bapa pada saat kita meninggal, karena kita tidak tahu kapan meninggal. Nah, saat itulah kita harus mempertanggungjawabkan semua hal, semua apa yang sudah pernah kita lakukan. Jadi mulai dari sekarang, berbuatlah hal-hal yang benar, hal-hal yang baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Tidak hidup sembarangan, karena anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan tebus di atas kayu salib adalah orang-orang yang spesial, berharga di mata Tuhan. Karena itu kita menjadi surat terbuka yang dibaca oleh semua orang, terlebih orang-orang yang belum kenal kepada Tuhan, menjadi berkat atas mereka. Untuk kita, tujuannya kita diciptakan, kita ada di dalam bumi ini hanya untuk membawa jiwa-jiwa yang belum kenal kepada Tuhan Yesus, yang belum mengerti siapa Tuhan Yesus itu, sehingga mereka boleh percaya datang kepada Tuhan, menjadi umat Tuhan, menjadi umat tebusan Tuhan. Nah, itu yang kita ini menjadi berkat
menjadi alat Tuhan untuk memuliakan Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa mengerti siapa Tuhan yang harus disembah oleh mereka, yaitu hanya Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan yang benar, Tuhan yang sudah menciptakan kita, Tuhan yang sudah tergantung di atas kayu salib, mati untuk menebus segala dosa-dosa, kesalahan dan pelanggaran yang sudah kita lakukan semua itu. Dan orang-orang yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya, itulah yang diselamatkan. Ya. Jadi hanya dengan iman kepada Tuhan Yesus kita hidup di dunia ini, dan kita akan melihat apa hasilnya nanti. Ya, di akhir acara dunia ini adalah satu kegembiraan bagi anak-anaknya yang saleh, anak-anaknya yang taat mengikuti perintah-perintah Tuhan, karena itu merupakan satu makanan rohani kita, makanan hidup kita, yaitu melakukan kehendak Bapa di sorga. Ya. Nah, kita menjadi berkat buat orang-orang di luar sana yang belum mengerti siapa Tuhan Yesus. Jadi setiap kita, baik kecil, tua, muda, orang dewasa, anak-anak, semuanya kita mengacu kepada firman Tuhan yang sudah kita terima, yang sudah kita baca, yang sudah kita dengar, yang sudah kita pelajari. Semua itulah yang harus kita lakukan, semua itulah yang harus kita ikuti, supaya nama Tuhan Yesus saja yang dipuji dan dipermuliakan, dan banyak orang-orang datang kepadanya, sehingga Tuhan mau semua orang, semua suku bangsa dimanapun berada mengenal Kristus dan diselamatkan. Itu tujuan Tuhan. Ya. Jadi hidup kita di dalam dunia ini tidak ada kesia-siaan sebenarnya, karena Tuhan menciptakan kita dengan satu rencana yang indah, sesuatu hal yang luar biasa. Kita berharga di matanya, kita diminta Tuhan untuk menjadi alatnya. Kita menjadi duta Kristus, dan kita harus menceritakan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kita semua, sehingga semuanya diselamatkan. Nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.